Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar murid kami kelas 5 pada pagi hari ini? Teacher harap semua dalam keadaan sehat. Hari ini hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 di pembelajaran TIK. Kita memulai pembelajaran kita, tetapi sebelumnya kita berdoa dulu menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Amin, doa selesai. Baiklah anak-anak, untuk pagi ini kita mempelajari masih di bab yang keempat, yaitu memodifikasi tampilan tabel. Minggu kemarin kita juga sudah mempelajari memodifikasi tampilan tabel ini, tetapi yang kita pelajari yang pertama minggu kemarin itu adalah mengubah ukuran kolom dan baris. Ya. Ukuran kolom dan baris, kemarin dari mana kita cara mengubahnya? Ada berapa cara? Teacher sudah kasih caranya. Ada dua, yaitu menggunakan tab home. Tab home ini, memakai tab home dan memilih format. Klik menu format, kemudian row height itu tinggi untuk tinggi, dan column width itu untuk mengubah kolom, row untuk mengubah ukuran baris, sedangkan kolom width untuk mengubah ukuran kolom. Ya, jadi ini berbeda nak ya. Kalau kita mengubah ukuran baris, berarti kita mengklik home, format, kemudian row height. Kalau kita mau mengubah ukuran kolom, berarti kita klik home, format, dan column width. Itu cara mengubah ukuran kolom dan baris. Cara yang kedua yaitu dengan cara mengarahkan kursor atau keyboard, menggunakan keyboard ke ujung kolom. Ini kalau kita mengubah kolom, kita klik dulu di mana akan kita rubah kolomnya. Contohnya ini kolomnya terlalu besar. Mau kita memperkecil, klik di sini dan arahkan kursor di ujungnya ini, kemudian klik dan geser ke sebelah kiri ini. Dia untuk mengubah atau memperkecilnya. Otomatis ukuran kolomnya makin kecil. Itulah mengubah ukuran kolom menggunakan mouse. Itu mengenai mengubah kolom. Sedangkan untuk mendelete kemarin kita pakai ini. Di delete ini ada di delete menghapus. Dia pakai dari menu home juga. Di sini ada delete cell, delete sys row, delete sys column, dan delete sheet. Ini sudah terangkan kemarin. Kalau kita tekan delete cell, maka di dalam delete cell ada delete cell left, cell up, cell row, dan select column, entry column. Ini ada di delete cell. Oke, itu sekilas untuk mendelete. Kemudian, teacher ulang lagi, sedikit lagi menghapus sel, kolom, dan baris ya. Menghapus sel, kolom, dan baris bagian B. Itu tadi. Dan yang ketiga, menyimpan sel atau kolom dan baris. Menyisipkan sel, kolom, dan baris itu menggunakan insert. Menyisipkan itu menggunakan insert. Insert cell, insert rows, insert kolom, dan insert sheet ini. Menyisipkan. Dan yang terakhir di minggu kemarin itu adalah berpindah antar sel. Itu yang ada di bukumu halaman 41 dan 42. Ada berpindahannya ada home, back up, back down, and itu ada di keyboard. Ini cara berpindahnya ke atas, back up, back down, home, end. Jadi kalau home end gimana home end? Dia nggak berpindah, jadinya tetap dia. Kalau home tambah end tidak berpindah ya nak ya. Harus bisa dia. Oke, itu cara berpindahan teks. Sekarang yang kita pelajarin adalah menggunakan fasilitas web text. Web text nih. Kita hari ini mempelajari menggunakan fasilitas web text dan yang kedua menggabungkan beberapa sel dan yang terakhir
mengatur tampilan bingkai dan tabel. Oke, anak-anak, coba kita lihat menggunakan fasilitas web text itu ada di halaman 42. Caranya adalah kita ikutin ya langkah-langkahnya. Yang pertama, kalau kita kira-kira untuk apa ya fasilitas web text ini? Nah, web text pada Microsoft Excel digunakan untuk mengatur data teks yang panjang melebihi beberapa batasan sel atau data tersebut berada dalam satu sel. Kita lihat dulu. Jadi contohnya gini nak. Andai kata ini satu tabel, ini satu kalimat ini menggunakan fasilitas web text ini. Kita ini satu selnya sudah lewat, satu selnya sampai sebatas ini saja kan. Nah, jadi supaya dia hanya di dalam satu sel saja, caranya kita buat dia ke web text. Caranya yang pertama kita blok dulu katanya, ini kita blok. Ini yang mau kita buat jadi satu sel. Kata sepanjang ini kita buat satu sel, setelah kita blok, kemudian gunakan fasilitas web text. Itu dari menu home. Kita ambil dari menu home, klik home, format. Dari formatnya di bawah ada format cell ini. Paling bawah ini kita klik format cell. Tadi dari home, format, format cell. Kalau kita klik ini kita cari yang di sana di dalam teks kontrolnya itu. Setelah kita masuk ke sini dalam teks kontrol ini format, kita ambil menu alignment ya. Alignment ini ada teks kontrol di sini. Kita checklist for web text ini, web text. Ini web text namanya lah ya. Nanti tunjukkan ini namanya web text. Setelah kita klik web text atau sebelum kita klik web text, kamu lihat dulu anak-anak ini. Model kalimatnya ini menggunakan fasilitas web text. Nah, kita centang di sini dan oke kan. Maka kata menggunakan fasilitas web text tadi jadi turun ke bawah. Jadi dalam satu sel dia. Tidak dilangkahin ke sel B ini, tetapi hanya di sel ini aja. A1. Sel A1. Enggak sampai ke sel A dan B, bukan. Hanya di sel A1 saja dia. Nah, kalau kita buat ini contohnya ya. Nah, itu cara menggunakan web text. Kemudian itu jelas ya nak ya, cara menggunakan web text. Sekarang menggabungkan beberapa sel. Nah, contohnya ini menggunakan fasilitas udah siap itu menggabungkan beberapa sel menggunakan fasilitas merge cell ini. Nah, ini ada kalimat teacher mau menggabungkan ini jadi satu sel. Tadi kan itu menggunakan fasilitas web text sudah, sekarang menggabungkan beberapa sel jadi satu sel jadi ya digabungkan. Caranya kita akan blok sampai di mana akan kita buat dia jadi satu sel. Dari sini. Cara bloknya shift tanda panah. Ini ke samping. Kalau kita mau menggabungkan dua baris ini jadi satu sel, ini contohnya. Ya. Setelah kita blok, kita pilih tetap masuk ke home. Home dan maaf itu ini home format. Nah, format cell itu. Untuk mencari format cell ini ada dua cara ya nak ya. Ini tadi sudah ada ini format cell. Format cell, inilah jendela format cell. Cara yang lain untuk mencari ini dengan cepatnya adalah tekan Ctrl 1. Sekali tekan ya dalam keyboard CTRL tambah 1, Ctrl 1, maka akan muncul format cell. Setelah kita tekan ini, kita cari lagi yang mana yang akan mau digabungkan selnya. Nah, kita cari dulu menu alignment, tetap di menu alignment ini masih. Setelah itu, pada kontrol, teks kontrol, ini teks kontrol. Nah, selanjutnya dialog format cell, oke, pada teks kontrol, klik merge cell. Sampai muncul listnya ini merge cell. Sampai
Kemudian oleh karena itu akan muncul tampilan sebagai berikut. Ini tampilannya sudah enak ya. Tampilan sudah oke, merge cell. Setelah itu kita klik OK. Maaf, ini kita mau buat ininya di mana dia? Apakah di bawah atau di tengah atau di atas? Kalau kita mau buat di tengah, menengah, kita ganti horizontalnya ini bisa juga ini. Horizontal menjadi center, sedangkan untuk vertikalnya jadi center. Oke. Kita lihat kalimat ini pergeserannya setelah kita ganti horizontal, vertikal, dan centang merge cell-nya. Oke. Maka kalimatnya menjadi berada di posisi tengah. Coba lihat ini. Ini sudah berada di posisi tengah. Kita enter sudah. Ini sudah jadi gabungan satu sel. Tadi beberapa sel yang kita ini kan ada sel A1, A2, A3, A, B, C, D, 1 dan 2, 8 sel. Sekarang sudah menjadi satu sel. Nah, ini dah ya. Ini menggabungkan satu sel. Dari 8 sel menjadi satu sel ini. Tadi ambil dari format sel, ada alignment, baru dicentang selnya. Untuk supaya dia tengah, dia horizontal dan vertikalnya ambil center dan center. Itu untuk membuat atau menggabungkan satu sel menjadi satu sel. Dan yang terakhir di materi kita sekarang adalah mengatur tampilan bingkai dan warna. Nah, untuk tampilan bingkai dan warna, nah contohnya ini sebuah tabel ini. Kita tabel ini sudah oke nih atau belum? Belum. Belum ada bentuk tabel. Kita membuat ini jadi bentuk sebuah tabel, nomor, provinsi, dan ibu kota. Ini merupakan kita buat sebuah judul. Judul daripada tabelnya. Nah, kita membuat tabelnya. Cara membuat tabelnya adalah pertama kita blok dulu yang mana ke mana yang mau dibuat tabelnya. Dengan cara blok ini tadi nih, tekan tanda panah ini ke bawah. Dari sinilah akan kita buat tabelnya. Kita tekan format, masih tetap format ya, atau kontrol 1. Kontrol 1. Kemudian kita untuk membuat tabel ini harus kamu kuasai nak ya. Di format ini ada 6 menu. Menu number, alignment, font, border, fill, protection. Nah, untuk number ini untuk pengangkaan, buat tanggal, hari, lambang mata uang di sini sudah ada ya, general, umum, number, angka, ada buat seperti sampai 2 desimal, di sinilah dia diatur semuanya nak ya. Untuk currency ini biasanya nama apa? Lambang mata uang, ada simbolnya, dolar, rupiah, di sini ada semuanya, Amerika dan lain-lain seluruh negara. Untuk accounting penghitungan, date tanggal di sini diatur model format apa dia tanggalnya ada di sini. Time juga ada diatur, time seperti apa. Ini yang ada di number. Ini namanya menu number. Kalau di menu alignment tadi ini ada membuat wrap text dengan merge cell yang sudah dicerajah di sini, merge cell. Dan pengaturan text alignment itu ada horizontal and verticalnya ada di sini. Nah, orientation ini kira-kira apa? Orientation itu adalah penulisan miring ada. Ini berdasarkan tujuannya. Nah, ini bisa diputar-putar ini. Nah, ada teksnya ke bawah, ke samping, ke atas itu. Itu di orientation diatur ya, Nak ya. Nah, sedangkan font adalah jenis-jenis hurufnya. Ada jenis hurufnya gimana? Stylenya gimana? Ada regular lah, italic bold, italics bold. Ada size, ini ukurannya di sini ya nak ya. Di sini ukuran huruf fontnya itu ada di font. Sekarang kita mau mengatur border. Border itu ada preset. Presetnya itu ada 3. Non itu artinya kosong. Outline hanya pinggir. Ya, hanya pinggirnya saja. Sedangkan inside di dalam. Hanya di dalam. Ini. Kalau kita hapus outline-nya maka akan dia nih tidak ada. Kalau hanya inside kita buat hanya di dalam. Jadi sementara tabel kita harus butuh outline and inside. Jadi harus dua-duanya kita klik. Jadi bentuklah dia sebuah tabel. Nah, di sini ada bordernya ini, nah, jenis garisnya ya. Style ini line style, ada garis putus-putus, garis tebal 1, garis 2,
atau kita lihat perbandingannya. Teacher mau pakai dulu ini garis tebal di outline-nya. Sementara di dalamnya garis tipis. Ini kalian bandingkan ini, nah, ada garis tebal di outline, sedangkan inside-nya ada garis tipis. Nah, di-oke-kan. Nah, inilah tampilannya, coba kalian lihat. Nah, karena terlalu kecil ininya, jadi kita ini kan dulu ini, maaf, apa di sini kesalahan, ada dolar dan lain-lain ini, coba lihat. Nah, ini ada dolar dan ini. Kita coba kita undo, apa permasalahannya tadi sini. Angkanya kok jadi itu tadi ya. Oke, ada yang pergeseran. Coba kita ganti lagi. Nih, bordernya di bold, tebal. Dan untuk inside-nya yang tipis. Kita pilih garis yang tipis inside-nya. Maka tampilannya tadi seperti ini. Tapi kelihatannya tabel ini agak jelek karena begitu rapat ya anak ya, rapat. Kita mau ganti atau mau ngatur posisi. Boleh tadi dari mana ngatur besarnya, bisa kita tarik ini dari keyboard. Kalau belum nampak lagi, ini lagi. Ini contohnya. Ini bisa juga ditarik dengan sini. Nah, terlalu rapat lagi, pengen ke bawahnya lagi, bisa digeser. Kalau mau serentak kita ambil dari tab, home, kemudian format, kemudian row height atau besarnya tingginya itu. Kalau kita andai kata buat 20, ini besar nggak ya 20 ya? Coba kita coba dulu, atau 15 dulu. Coba, masih kecil. Kita coba lagi 20 atau 30 lah dulu. Langsung aja biar anak-anak lihat perbandingannya. Dia, oke, tabelnya jadi seperti ini. Udah lebih besarnya lagi. Inilah membuat tabel nakku. Hurufnya kita buat di sini boleh dibuat jadi katakanlah 16 atau gimana. Tergantung kepada keinginan kita supaya tabelnya itu supaya kelihatan indah. Ini tabelnya judulnya provinsi di Indonesia contohnya. Bagus nggak kayak begini? Judulnya kecil dan dia ke pinggir. Untuk membuat ini ke tengah, yaitu tadi menggabungkan satu sel. Gabungkan satu sel, klik dia dari sini, baru di blok. Caranya lagi tadi di format cell. Dari format cell apa dipilih lagi? Menu alignment. Dari menu alignment apa lagi dia? Margin cell. Dengan catatan apa tadi? Teacher bilang ganti horizontalnya menjadi center, ganti juga bottomnya jadi center. Kemudian untuk fontnya bisa kita ganti, boleh. Itu size-nya 11 kita ganti aja dengan maybe 20, right? Kita buat juga font style-nya regular bold, for example bold this one. Oke, udah bagus judulnya provinsi di Indonesia. Kalau mau kita buat underline lagi atau gimana, boleh juga. Nih buat jadi underline. Oke, itu untuk membuat border. Di dalam border tadi ada apa jenisnya? Ada menu-menu apa saja? Di dalam ini ada, maaf, di dalam format cell ada 6 menu. Menu number, alignment, font, border, fill, and protection. Sedangkan di border itu ada 3 presetnya, outline untuk garis luar, sedangkan inside untuk garis dalam. Non itu tidak ada. Non itu tidak ada ya. Oke, itu yang ada di tab atau menu format cell. Itu untuk tampilan bingkai. Sekarang untuk warna tabel kita hanya cara membuat langkah-langkah membuat warna tabel yaitu dengan cara memblok sel yang akan diwarnai. Ini boleh di sini. Blok selnya, contohnya ini mau dibuat warna apa? Kita buat mau warna kuning. Kemudian setelah itu klik format pada grup sel. Masih di sini format. Kemudian kita ikuti langkah-langkah format pada dialog itu, klik fill, maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Berarti masih dari sini format sel. Masuk ke fill. Fill, kita pilih dengan warna, contohnya warna kuning. Nih. Kita oke kan? Yang kita blok tadi itulah yang diwarnai. Ini dengan cara ini ya, boleh.
Blok, tadi caranya gimana? Blok yang mau diwarnain, kolom yang mau diwarnain, klik format, ambil format cell, kemudian ada fill, menu fill, pilih warna yang akan disukain itu. Itu langkah pertama. Langkah kedua, dengan gampang juga bisa ini. Blok, ini juga langsung diambil. Di dalam menu insert ini di sini sudah tersedia di depan ini. Tinggal kamu nih yang seperti gambar teko dan berwarna ini. Kamu klik panah bawahnya itu maka muncul tampilan warna yang mau dipilih. Contohnya yang satu lagi itu warna ungu. Contohnya gini. Nah, kemudian yang di sampingnya lagi mau kita buat warna contohnya red color baby. Nah, warna merah ini. Ini. Itulah cara membuat mewarnai tabel. Kalau atasnya mau kita buat contohnya atasnya ini menjadi warna blue. Jadi itulah membuat warnanya boleh dari format cell dan boleh juga dari tampil icon yang sudah muncul di menu home atau tab home, maaf, di tab home ini ada menu yang sudah ada di sini. Sama saja. Tapi jangan lupa untuk memblok yang mau diwarnain ya. Di blok gimana tadi caranya? Memilih teksnya, memilih kolomnya. Boleh menggunakan keyboard, boleh juga menggunakan mouse. Jadi itu saja materi kita anak-anak sampai di situ. Silahkan dibaca atau dibuat catatannya dari bukunya. Untuk hari ini anak-anak tugas kalian ada di buku paket kelas 5 ini halaman 48 sampai 50 pilihan berganda bagian A nomor 1 sampai nomor 15. Siapa yang belum siap bagian B minggu kemarin, silahkan jangan lupa mengirimnya lagi supaya teacher bisa memberi nilaimu. Sampai di sini, see you next time. Bye-bye.